wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat berjumpa kembali hari ini dengan Ibu pada pelajaran matematika. Hari ini kita akan mempelajari tentang pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan atau fraksi yaitu sebuah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Biasa dituliskan A per B, di mana A sebagai pembilang, B sebagai penyebut, dan B tidak boleh sama dengan 0. Bila kita gambarkan sebagai berikut, ya, ada sebuah persegi panjang terdiri dari 3 bagian yang sama. Satu bagian diarsir, nah 2 bagian lagi tidak diarsir. Bagian yang diarsir itu besarnya adalah 1/3, yaitu 1 bagian dari 3 bagian keseluruhan. Sedangkan bagian yang tidak diarsir adalah 2/3, artinya 2 bagian dari 3 bagian keseluruhan. Kita lanjutkan jenis-jenis bilangan pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa terdiri atas pembilang dan penyebut. Contoh 1/2, 3/8. B. Pecahan campuran, yaitu terdiri dari bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. Contoh 1 3/4, 2 5/8. Perhatikan dalam penulisannya, angka bilangan bulatnya harus lebih besar dari pecahan. Jadi 1 lebih besar dari 3/4, 2 lebih besar dari 5/8. Begitu dalam penulisannya. C. Pecahan desimal, yaitu pembagian suatu bilangan dengan 10, 100, 1000, dan seterusnya kelipatan 10. Contoh 0,3 itu sama dengan 3/10. 0,05 itu sama artinya dengan 5/100. Jadi pecahan desimal cirinya dengan memakai angka koma. Ada koma di antara angka nolnya. Kita lanjutkan bagian D, pecahan persen, yaitu pembagian suatu bilangan dengan 100. Contoh 2%, artinya 2/100. 30% artinya 30/100. Ya, jadi dalam penulisan ada simbol persen. Ya, ini dibaca persen atau per 100. E. Pecahan per mil, yaitu pembagian suatu bilangan dengan 1000. Contoh 10/mil, artinya ini adalah 10/1000. Nah, penulisannya bedakan dengan persen. Ya, kalau persen 0/0. Sedangkan per mil 0/02. Kita lanjutkan lagi materinya, pecahan senilai atau ekuivalen. Jika pembilang dan penyebut suatu pecahan dikali atau dibagi dengan angka yang sama, maka akan didapatkan pecahan senilai atau ekuivalen. Contoh 1/2 ekuivalen dengan 5/10, karena 1/2 dikali 5/5 sama dengan 1 kali 5, 5, 2 kali 5, 10. Berarti 1/2 ekuivalen dengan 5/10. 12/18 ekuivalen dengan 2/3. Kenapa? 12/18 sama-sama dibagi 6/6. Maka 12 bagi 6, 2. 18 bagi 6, 3. Maka didapatkan 12/18 ekuivalen atau senilai dengan 2/3. Kita lanjutkan menyederhanakan pecahan. Caranya dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama atau faktor persekutuan terbesar FPB dari keduanya. Contoh 1, 30/45 akan disederhanakan. Kita cari terlebih dahulu FPB dari 30 dan 45. FPB-nya kita dapatkan 15.
Nah, baru berikutnya pembilang dibagi 15, penyebut dibagi 15. Maka dihasilkan 30 bagi 15, 2, 45 bagi 15, 3. Maka 30/45 disederhanakan menjadi 2/3. Contoh 2, 9/18 akan disederhanakan. Kita cari dulu EPB dari 9 dan 18. EPB-nya adalah 9. Maka pembilang dibagi 9, penyebut dibagi 9. Kita hasilkan 9 bagi 9, 1. 18 bagi 9, 2. Maka 9/18 disederhanakan menjadi 1/2. Membandingkan bilangan pecahan. A. Jika penyebutnya sama, maka dilihat pembilangnya. Contoh, 5/8 dibanding 3/8. Kita lihat penyebutnya sama-sama 8. Maka yang diperhatikan adalah pembilangnya. 5 lebih besar dari 3. Maka dituliskan 5/8 lebih besar dari 3/8. Atau 3/8 lebih kecil dari 5/8. Bagian B, jika penyebutnya berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu dengan mencari KPK-nya. Contoh, 1/2 dibanding 1/3 dibanding 1/4. Penyebutnya 2, 3, 4. Kita cari KPK dari 2, 3, dan 4, yaitu 12. Kita rubah menjadi penyebut 12. 1/2 menjadi 6/12. 1/3 menjadi 4/12. 1/4 menjadi 3/12. Bila kita bandingkan menjadi 6/12 lebih besar dari 4/12, lebih besar dari 3/12. Atau kita kembalikan ke bentuk asalnya menjadi 1/2 lebih besar dari 1/3, lebih besar dari 1/4. Kita lanjutkan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan. A. Jika penyebutnya sama, langsung pembilangnya dijumlahkan atau dikurangkan. Contoh, 1/4 tambah 2/4 sama dengan. Kita lihat penyebutnya sama-sama 4, berarti sudah sama. Tinggal dijumlahkan pembilangnya, 1 tambah 2, yaitu 3/4. Yang perlu diperhatikan, pembilang saja yang dijumlahkan, penyebut tetap ya, penyebut tidak dijumlahkan. Jadi tidak dijumlahkan 4 tambah 4 jadi 8. Tetap penyebutnya 4. Yang dijumlahkan hanya pembilang. Contoh 2, 5/8 kurang 3/8. Kita perhatikan penyebutnya sama-sama 8 ya. Sama-sama 8, maka yang dikurangkan hanya pembilangnya. 5 kurang 3/8. 5 kurang 3 menghasilkan 2/8. Jika penyebutnya berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu dengan mencari KPK-nya. Contoh 1, 1/4 tambah 2/3. Kita lihat penyebutnya yaitu 4 dan 3. Kita cari KPK 4 dan 3 adalah 12. Maka 1/4 dikali 3/3 tambah 2/3 dikali 4/4. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ya, 1 kali 3, 3. 4 kali 3, 12. 2 kali 4, 8. 3 kali 4, 12. Kita jumlahkan seperti yang tadi. Pembilangnya dijumlahkan 3 tambah 8, 11/12. Contoh kedua, 3/8 dikurang 1/4.
Perhatikan penyebutnya 8 dan 4. Kita cari KPK dari 8 dan 4 yaitu 8. Maka kita kalikan supaya penyebutnya menjadi per 8. 3 per 8 dikali 1 per 1 dikurang 1 per 4 dikali 2 per 2. Maka dihasilkan 3 kali 1 3, 8 kali 1 8. 1 kali 2 2, 4 kali 2 8. 3 kurang 2, 1 per 8. Contoh ketiga, 7 per 30 tambah 3 per 20 dikurang 1 per 4. Kita perhatikan penyebutnya 30, 20, dan 4. Kita cari KPK dari 30, 20, dan 4 yaitu 60. Maka kita kalikan supaya mendapatkan penyebut 60. 7 per 30 kali 2 per 2. 3 per 20 kali 3 per 3. 5 per 4 kali 15 per 15. 7 kali 2 14. 30 kali 2 60. 3 kali 3 9. 20 kali 3 60. 5 kali 15 75. 4 kali 15 60. Sudah sama penyebutnya, bisa kita jumlahkan dan kurangkan. 14 tambah 9 23 per 60 kurang 75 per 60. 23 kurang 75 negatif 52 per 60. Nah, bentuk ini masih bisa disederhanakan. Kita cari EPB-nya, sama-sama dibagi 4. 52 dibagi 4 13, 60 dibagi 4 15. Jadi bentuk yang paling sederhana kita dapatkan negatif 13 per 15. Demikianlah anak-anak materi pecahan kita pada hari ini sampai pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Untuk operasi selanjutnya akan dilanjutkan pada minggu depan. Mudah-mudahan kalian mengerti dan ditambah dengan membaca dari buku paket atau buku BOS. Untuk memperdalam materi ini, Ibu beri tugas yaitu ayo kita berlatih 1-4 nomor 8 dan 9 halaman 47, nomor 1 dan 2 halaman 48, berarti 1-5 nomor 3 halaman 62. Jadi ada 5 soal yang kalian kerjakan. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga semua dapat mengerti dan mengerjakan. Semua yang Ibu terangkan ini ditulis di buku catatan. Sedangkan tugas itu dibuat di buku latihan dan akan dikumpul admin sebulan sekali. Semangat anak-anak belajar. Selamat pagi. Salam sehat.